Kualitas air dari aspek kimia merupakan topik penting karena berhubungan langsung dengan kesehatan manusia dan keamanan konsumsi. Kandungan zat kimia seperti logam berat, nitrat, pestisida, serta residu industri dapat menimbulkan berbagai penyakit akut maupun kronis. Nah, oleh karena itu, memahami dan memantau parameter kimia air seperti pH, kesadahan, amonia, dan klorida menjadi langkah penting untuk memahami air minum itu aman, memenuhi baku mutu, serta tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Nah, selain itu, pembahasan kualitas air kimia juga penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem perairan. Nah, zat kimia yang mencemari sumber air dapat merusak habitat akuatik, menurunkan keanekaragaman hayati, dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Nah, oleh pemantauan kimia air membantu mengidentifikasi sumber pencemaran serta mendukung perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang efektif. Dengan demikian, topik ini memiliki peran strategis dalam perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kamu hidup di tengah udara yang terus berubah. Data global dari WHO tahun 2024 menunjukkan rata-rata konsentrasi PM2.5 perkotaan mencapai 35 mikrogram per meter kubik. Angka ini melewati ambang aman 5 mikrogram per meter kubik. Kandungan kimia seperti sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon troposferik, karbon monoksida, dan senyawa organik futatil memicu penurunan kualitas udara di banyak kota, termasuk kota besar di Indonesia. Fakta lapangan memperlihatkan peningkatan NO2 hingga 20% di kawasan padat kendaraan. Aktivitas industri menambah beban SO2. Pembakaran sampah rumah tangga melepas fog dan partikel halus yang menetap di udara lebih lama. Senyawa ini bereaksi dan membentuk kabut fotokimia yang mengganggu jarak pandang. Zat kimia di udara memicu tekanan besar pada lingkungan. Konsentrasi ozon tinggi merusak jaringan daun dan menurunkan produktivitas tanaman, serta endapan asam dari SO2 dan NOx mengubah pH tanah dan air. Ekosistem sungai kehilangan keanekaragaman hayati karena air menjadi lebih asam. Kemudian hutan kota mengalami stres fisiologis yang menurunkan kemampuan menyerap karbon. Paparan polutan kimia memberi dampak langsung pada kesehatan. PM2,5 masuk ke alveolus paru dan NO2 mengiritasi saluran pernapasan, serta ozon yang merusak jaringan paru dan memicu peradangan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan peningkatan kunjungan ISPA hingga 30% pada periode kualitas udara buruk. Risiko penyakit jantung dan stroke naik karena peradangan sistemik yang dipicu partikel halus. Kemudian kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia menunjukkan gejala lebih berat. Jadi untuk rekomendasi yang perlu dilakukan, pemerintah perlu memperkuat regulasi emisi kendaraan dan industri, menertibkan pembakaran sampah, serta mendorong penggunaan energi bersih. Kota-kota perlu memperluas ruang hijau dan meningkatkan sistem pengelolaan sampah untuk mengurangi sumber polutan. Pemantauan kualitas udara harus diperbanyak dan informasi kepada masyarakat perlu disampaikan secara rutin agar tindakan pencegahan bisa dilakukan lebih cepat. Dari sisi kesehatan, masyarakat dianjurkan menggunakan masker saat polusi tinggi dan kelompok rentan memerlukan pemeriksaan kesehatan berkala. Individu dapat berkontribusi dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengelola sampah dengan benar, dan berpartisipasi dalam penghijauan lingkungan. Kesimpulannya, kualitas udara di berbagai kota, termasuk kota-kota besar di Indonesia, mengalami penurunan signifikan akibat tingginya konsentrasi PM2.5, NO2, SO2, ozon troposferik, karbon monoksida, dan VOC. Konsentrasi polutan telah melampaui batas aman WHO, menunjukkan adanya ancaman serius terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Aktivitas kendaraan, industri, serta pembakaran sampah menjadi kontributor utama. Dampaknya terlihat pada kerusakan ekosistem seperti tanaman, tanah, perairan, serta peningkatan kasus gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga stroke. Kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia menjadi yang paling terdampak. Situasi ini menunjukkan bahwa kualitas udara yang buruk bukan hanya masalah lingkungan,
tetapi juga masalah kesehatan publik yang mendesak.